Kalau mendengar istilah transaksi atau berniaga biasanya, mungkin bayangan kita adalah keuntungan secara materi. Bayangan kita adalah berapa yang kita dapatkan, berapa potensi kerugian yang bisa kita rasakan. Jadi yang namanya transaksi atau berniaga, orang bisa rugi, orang bisa untung. Bisa juga untung, bisa juga rugi. Tetapi ini sifatnya duniawi. Kalau yang terkait transaksi berniaga dengan Allah itu, maka tidak ada kata-kata rugi di dalamnya. Pasti kita beruntung. Salah satunya hadirin sekalian, ketika Allah tegaskan dalam surah Fatir ayat 29, ada 3 kelompok manusia yang berniaga bertransaksi dengan Allah dan sama sekali tidak akan merasakan kerugian di dalamnya. Yang pertama adalah yatluna kitaballah, ay yaqra'una al-Qur'an, yaitu orang yang membaca Al-Qur'an. Kalau Wahbah Zuhaili katakan orang yang memahami, orang yang merenungi, orang yang membaca lalu mengamalkan ajaran Al-Quran. Mengapa hadirin mengamalkan ajaran Al-Quran? Memahami ajaran Al-Quran itu, seseorang tidak akan pernah rugi dengan apa yang dia lakukan. Karena Al-Quran adalah lentera bagi kita. Al-Quranlah yang membawa kita dari lorong gelap dengan memberikan cahaya. Al-Quran adalah yang mengantar kita pada jalan keselamatan. Sehingga Al-Quran itu turun hudal linnas sebagai petunjuk bagi manusia. Dialah yang membawa kita pada titik keselamatan, baik di dunia ini terlebih di akhirat kemudian nanti. Itu sebabnya hadirin Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi. Allah itu akan mengangkat derajat aqwaman, suatu kaum, suatu kelompok, suatu komunitas, suatu masyarakat dengan apa? Dengan Al-Qur'an. Jadi kalau kita dekat dengan Al-Quran, kita dekat dengan ajaran Al-Quran, maka Allah pasti akan mengangkat derajat kita. Hadirin sekalian, jamaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah. Yang kedua adalah wa aqamus shalah, ay adamuha, orang yang selalu menjaga dan rutin melaksanakan ibadah salatnya. Salat hadirin itu adalah rangkaian kita bagaimana kita bisa dekat dengan Allah. Salah satu ibadah yang selalu menjaga jarak kita dengan Allah itu adalah salat. Makanya Allah katakan aqimis salata lidzikri. Tunaikanlah, dirikanlah, tegakkanlah salat itu untuk apa? Untuk mengingat aku. Di dalam salat itu, fas-salatu mustamilatun 'ala salasa. Ketika Allah katakan aqimis salata lidzikri, lalu di ayat yang lain Allah katakan fadhkuruni azkurkum, ingatlah aku kata Allah, maka aku kata Allah pasti akan mengingat kalian. Dan salat adalah bagian dari cara mengingat Allah, meliputi 3 hal. Pertama, bil lisani. Jadi lidah kita, ucapan kita di dalam salat itu dekat dengan Allah. Dengan apa? Katasbih wa takbir. Di dalam salat kita hadirin, kita mensucikan Allah, kita mengagungkan Allah dengan takbir.
Bukan hanya ibadah lisan kita yang dekat dengan Allah, tetapi bil qalbi, dengan hati kita juga dekat dengan Allah. Dengan apa? Bil khusyuk wa tadabburi ayati. Orang yang khusyuk salatnya, orang yang betul-betul menjalankan salatnya dengan baik, itu adalah bagian dari cara hatinya dekat dengan Allah. Yang ketiga adalah bagian seluruh gerakan tubuhnya itu juga dekat dengan Allah, seperti kita ruku dan sujud. Oleh karena itu hadirin sekalian, kalau Allah ingat kita, Al-Qur'an kata Allah, dengan apa? Bil ihsani war rahmah wan ni'mati fid dunya wal akhirah. Allah memberikan banyak kebaikan kepada kita. Allah menitipkan kasih sayangnya kepada kita. Allah memberikan nikmatnya kepada kita, baik di dunia maupun di akhirat. Itu sebabnya, jika kita ingin mendapatkan kebaikan yang melimpah dalam hidup ini, maka dekatlah dengan pemilik kebaikan, yaitu Allah. Jangan menjauh. Kalau ingin suasana hati kita, suasana batin kita tenang, hidup penuh dengan kasih sayang, maka dekatilah pemilik kasih sayang itu, yaitu Allah. Jangan menjauh. Atau kalau kita ingin rezeki kita melimpah penuh dengan keberkahan, maka dekatilah Ar-Razzaq yang memberi rezeki itu. Jangan menjauh. Hadirin sekalian, ayat lanjutan orang yang tidak akan pernah merugi di dalam hubungannya kepada Allah dalam hidup ini, yang ketiga adalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Orang yang menafkahkan hartanya dari sebagian rezeki yang telah Allah berikan kepadanya, baik itu secara terang-terangan atau tertutup. Di bulan Ramadan hadirin sekalian, menjelang Idul Fitri ini, mari kita sisihkan sebagian harta kita. Carilah saudara-saudara kita, jangan biarkan saudara kita di lorong-lorong mereka itu. Mereka kelaparan, tidak mendapatkan apa-apa. Berilah kebahagiaan mereka bisa merasakan Idul Fitri dengan sedekah kita, dengan zakat fitrah yang kita lakukan. Karena uang, bantuan yang kita berikan kepada orang lain secara nominal itu berkurang, tetapi hakikatnya semakin bertambah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada sejarahnya, semakin orang dermawan, semakin orang dekat dengan fakir miskin, hidupnya akan sengsara. Pasti Allah akan melapangkan rezekinya dan memberikan pahala yang melimpah. Mudah-mudahan hadirin, pesan nasihat keagamaan pada malam hari ini semakin mendorong kita pada 3 hal tadi. Yang pertama adalah kita dekat dengan Quran. Yang kedua adalah semakin menegakkan salat kita. Yang ketiga, kita menafkahkan sebagian harta kita sesuai dengan kemampuan kita. Kebaikan yang kita lakukan itu ibarat kita berdiri di depan cermin. Pakaian apa yang kita pakai, bagaimana model rambut kita, maka itu yang akan terpantul di dalam cermin itu. Kalau kita dekat dengan Al-Quran, maka kebaikan akan dekat dengan kita. Kalau kita dekat dengan manusia, maka Allah pasti dekat dengan kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.